seorang murid kecuali adalah kalam-kalam guru mursyid. Bahkan seorang yang tidak mencapai tahapan alim adalah ahli ilmu, wasiat pepeling dari guru mursyid adalah menjadi lebih baik, lebih utama. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan kalam mursyid. Dhahirul kalam kalamul murid wa haqiqatul kalam kalamul mursyid. Dhahirnya kalam ada kalam saya sebagai murid. Hakikat kalam ucapan yang sesungguhnya adalah ucapan guru mursyid. Maka kita sebagai murid tentu mesti menjaga kehormatan guru. Nah, di antara cara menjaga kehormatan guru itu adalah ketika kita bertarekat, tentu bertarekat dengan baik. Ukuran baik adalah ketika syarat-syarat tarekat kita penuhi, ketika seorang pengamal dzikir atau pengamal tarekat ini memiliki adab mardiyah atau adab yang baik di masyarakat, sehingga penting kita dalam hal ini memperhatikan input, tapi tidak lebih penting juga. Harus katakan bahkan lebih penting kita mesti memperhatikan output. Input dalam hal ini adalah amaliyah, asupan amaliyah yang kita kerjakan dari dzikir harian, wirid khataman, manakib, sholat dan yang lain-lainnya. Yang tentunya seluruh amalan ini mesti melahirkan sesuatu yang disebut dengan akhlak. Maka dikatakan samratul iman, buah dari iman adalah amal soleh. Samratul iman ya amal soleh. Wa samratul amal akhlakul karimah. Jadi terus berkaitan. Makanya penting kita memperhatikan asupan, zikirnya, sholat-sholatnya. Juga lebih penting kita memperhatikan output, hasil dari pekerjaan. Ini yang dikatakan oleh Mbak Anon, diajar tarekat sehingga dileun batur. Maksudnya mesti berbeda dengan orang yang tidak belajar dzikir tarekat. Nah, kita buktikan mulai dari kita nawaitu kita bertarekat, niat kita bertarekat itu apa? Bahkan Syekh Ibnu Arabi dalam kitab Futuhatul Ilahiyah menetapkan niat itu menjadi nomor urut yang pertama di dalam syarat bertarekat sebelum yang lain-lainnya. Ada 8 syarat di dalam bertarekat dalam kitab Futuhatul Ilahiyah. Yang pertamanya adalah niat yang baik, atau bahasa itunya adalah qasdus sahih, maksud atau niat yang baik. Kenapa niat mesti baik? Karena niat memiliki kiblat. Ya, niat itu memiliki kiblat, semua memiliki kiblat. Qala Syekhuna Mursyidin Abbas wa kana Abu Muhammad Sahal ibn Abdullah ibn Yunus ibn Aisyah ibn Abdullah ibn Rafi' Tastari yaqul, berkata. Jadi Imam Sahal, Imam Abu Muhammad Sahal katakan, Allahu qiblatun niyyah wa niyyatu qiblatul qalbi wa qalbi qiblatul badani wal badan qiblatul jawarih wal jawarihu qiblatud dunya. Bahwa Allah itu adalah kiblat niat. Ketika niatnya baik berarti kiblat ke Allahnya benar. Paham ya? Makanya kenapa mesti baik di dalam kita. Kenapa Ibnu Arabi menetapkan niat yang benar
itu menjadi nomor urut pertama karena menentukan perjalanan seseorang. Niat berthariqat untuk memenuhi hak-hak rububiyah. Apa itu? Untuk melakukan perbaikan-perbaikan diri dalam rangka penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu thariqat, bukan yang lain-lain ya. Makanya kegagalan seseorang di dalam berthariqat ketika niat tidak baik, niatnya bukan karena memenuhi hak-hak rububiyah tapi yang lain-lain, sehingga akan menjadi suatu yang ironis seseorang yang mengaku berthariqat tapi tidak sesuai dengan yang semestinya bagaimana seseorang yang berthariqat. Saya selalu panduannya adalah kalam-kalam guru yang tercuat dalam kitab atau kalam-kalam yang langsung. Kenapa pegangan adalah kalam-kalam guru? Bagi saya kalam guru adalah pedoman, guidance, panduan hidup, sehingga apapun yang kita kerjakan merujuk kepada petunjuk-petunjuk guru pada akhirnya. Yang dikatakan Allahu qiblatun niat, bahwa Allah itu adalah kiblatnya niat. Wa niyatu qiblatul badan, dan niat itu adalah kiblatnya badan. Wa niyatu qiblatul qalbi, dan niat itu adalah kiblatnya qalbu. Wa qalbu qiblatul badan, qalbu adalah kiblatnya badan. Wal badanu qiblatul jawarih, dan badan itu adalah kiblatnya anggota badan. Wal jawarihu qiblatud dunya, anggota badan ini kiblatnya alam dunia. Jadi luar biasa ya, orang kareknya dibejan ke guru itu ada kiblat semuanya. Maka kenapa kita mesti benar di dalam berniat dalam segala sesuatu? Sehingga Nabi begini, Nabi SAW mengatakan niatul mu'min khairun min amalihi wa amalil munafiq khairun min niyatihi. Dibalik, niatnya orang iman lebih baik daripada amalnya, tapi amalnya orang munafik lebih baik daripada niatnya. Itu kata Nabi. Karena begini Bapak, orang munafik itu lolondokan, siga bunglon, diharapkan juga tukang merupan, kata munafik itu. Maka amalnya orang munafik itu lebih baik kata Nabi daripada niatnya. Karena ketika sudah beramal nampak kelihatan, tapi niatnya orang mukmin, niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Karena niatnya orang beriman pasti baik, apalagi sudah menjadi amal. Nah, kita tentu terus untuk selalu melakukan perbaikan. Baik, dilanjut. Dalam kita menapaki asar afal guru, janganlah ambigu. Tahu ambigu? Ambigu tahu? Saya teh namanya Ipan. Iya. Ipan. Ambigu, terang ambigu. Sama. Ambigu itu begini. Satu sisi kita ikut guru, tapi satu sisi kita bertolak belakang dengan guru. Itu ambigu namanya. Jadi seorang murid tidak boleh melakukan itu. Sebagian ikut, tapi sebagian menentang. Itu ambigu namanya. Jadi ketika kita memutuskan berthariqat, mesti totalitas. Bagaimana seorang murid terhadap gurunya dalam berthariqat. Karena menentukan perjalanan seorang murid adalah ketika seorang murid totalitas. Di antaranya satu, di HP ada min alamatil falah murid. Salah satu ciri murid sukses ada 3.
Itu dikatakan Syekh Ali Al-Wafa. Di antaranya ahabahu bi syaikhi bil ithar. Baca saja supaya enak. Saya juga enak menyampaikannya. Jadi untuk menghilangkan syak, tahu syak, prasangka. Jika dibaca jelas, ini penjelasannya ada. Lamun orang teu maca kitab lama, manehana tambah gitu. Ya, isi kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ali ibn Wafa li falahil muridin salah satu alamah. Berkata Sayyidina Ali bin Wafa, ciri seorang murid yang sukses ada 3 ciri. Ayyuhibba syaikhahu bil ithar. Seorang murid itu adalah mencintai gurunya di atas segalanya. Tadi totalitas. Jangan di satu sisi kita mengaku cinta, di sisi lain kita melakukan satu penolakan. Jadi tidak boleh seperti itu. Ciri seorang murid itu adalah mencintai syekhnya dengan bil ithar, dengan dari segalanya. Ayataqiya minhu ma amarahu bihi bil qabul. Menyikapi segala sesuatu yang datang dari syekh apapun mesti diterima, baik hal itu sesuai ataupun tidak sesuai dengan nafsu kita, mesti diterima dengan tetap kita berbaik sangka bahwa yang datang dari guru adalah yang terbaik bagi muridnya. Jangan ada kata 5 non 5 teh apa, kenapa 5 teh bahasa Arab Pak Ustaz Muhammad 5 apa? Nanti di bab yang lain dibahas ya. Enak Pak, lamun ngaji bertarekat pakai ngaji mah enak, jadi jelas gitu. Ketika seorang murid mengatakan kenapa kepada gurunya, nah abadnya gitu, dijamin tidak akan sukses di dalam bertarekatnya. Ini nauzubillah ya, makanya dikatakan ayataqiya minhu ma amaruhu bihi bil qabul. Itu yang kedua, menyikapi segala sesuatu yang datang dari guru diterima, harus diterima. Enak tidak enak diterima. Bahasa Abah mah pahit sikit, pahang akan kesat telan. Ini dalilnya, ini keterangannya. Jadi Abah itu ketika menyampaikan bersandar. Seorang alim itu tidak mungkin seorang jahil bisa ngarang kitab, mustahil. Maka ketika pangarsa Abah menyampaikan pasti ada dalil, ada dasar. Makanya ketika ada hal yang tidak dipahami, bukan tidak ada dalil, eta mah orang guru mursyid pintar pisan, orang belet. Guru mursyid sangat pandai karena al ilmul ulama wa hikmatul hukama wa siyasatul muluk. Pintar, cerdas, luar biasa. Dari di atas al-hikmah, siasat di atas para raja-raja, ilmunya di atas para ulama. Hari kita ngaji henteu gitu. Jadi sehingga ketika guru menyampaikan kalamnya, orang terpaham, bukan tidak ada dalil, tapi otak kita yang belum sampai ke pemahaman guru. Makanya tetap kita mesti baik sangka kepada guru. Insyaallah orang bodoh tapi terus berbaik sangka kepada guru akan sukses dibanding seorang yang murid alim tetapi mukhalafah dengan gurunya. Mukhalafah teh melakukan satu hal yang berbeda dengan guru, perbedaan dengan guru. Wa yufaqihu fi kulli amaruhu minhu. Yang ketiganya adalah menyetujui dalam setiap sesuatu yang beliau maksud. Jadi contoh, Pangersa sekarang punya program manahib di GBK. Kita sukseskan bersama dengan kita berkhidmat sesuai kapasitas apapun, dengan harta, tenaga, dan pikiran yang kita mampu. Nanti mungkin akan ada apa ya, seperti kalau di Jakarta sudah berjalan setiap menakib event akbar untuk GBK sudah berjalan. Jadi ada sirkulir. Niatnya
untuk kita bersama-sama bahu-membahu mensukseskan manaqib di Gelora Bung Karno. Nah, itu program guru, maka kita terima, kita bantu. Seorang murid sodik itu adalah murid yang ikut capek berjuang bersama gurunya, itu murid sodik. Walaupun cirinya sebenarnya ada 13. Ciri murid sodik ada 13. Kan mau bahasa ayeuna apa nyantai kewek kesempatan yang lain. Cuman gampangnya dikatakan murid sodik itu murid yang benar bergurunya itu adalah murid yang ikut lelah, yang ikut capek berjuang bersama gurunya dengan porsi dan kapasitasnya masing-masing. Nah, baik, lanjut. Qala Syekh Sayyidina Muhammad Abdul Ghaus wa qala Imam Malik rahimahullah ta'ala man tafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassah. Barang siapa orang yang mengkaji fikih, man tafaqqah wa lam yatasawwaf, tapi menapikan, menyepelekan, ngayehkeun ilmu tasawuf, maka faqad tafassah, dia pasti akan fasik. Jadi seseorang yang fikihnya lekat tapi meninggalkan tasawuf, kita fikihnya jago tapi ketika ditanya tentang bab tasawuf mengatakan itu perlu tasawuf orang fikih we deh, maka orang itu sebenarnya faqad tafassah, sudah menjadi orang fasik. Fasik teh ibadahnya jalan tapi tetap berlumuran dosa. Ini yang repot, itu bahaya. Orang yang sudah alim di dalam fikih, syukuri ya, tapi jangan lantas merasa cukup di situ, tingkatkan. Karena selanjutnya adalah wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazannab. Atau sebaliknya, orang yang bertasawuf, orang yang bertarekat tapi menyepelekan fikih, maka dia tazandak, menjadi orang yang kafir zindik. Kafir zindik teh dia iktikad dalam ibadahnya benar kepada Allah, tapi syariat kaifiat ibadahnya tidak mau dilaksanakan. Contoh, mun ditanya pangeran anjeun saha? Allah. Nah di dinya teu puasa. Nah, puasa mah cangkang. Nu penting mah hate alus. Kunaon dinya teu salat? Ah, salat mah cangkang. Nu penting mah hate alus. Maka orang semacam ini tasawufnya benar bahwa Tuhan kita adalah Allah. Allah itu wajibul wujud, zat yang wajib adanya. Adanya Allah, wujud Allah, adanya Allah sebelum kata ada itu ada. Karena adanya kalimat ada setelah Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia dengan lisannya mengatakan ada. Allah, adanya Allah tidak didahului dengan tidak ada. Adanya Allah tidak perlu kepada yang mengadakan, karena Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Adanya Allah akan tetap ada setelah yang ada ini tidak ada. Allah itu adalah zat muhitun fi jamil makhlukat. Allah itu adalah zat yang meliputi semua ciptaannya. Kursiyuhus samawati wal ar, yang ketika ditulis dengan bahasa Arab alif lam lam ha. Tapi jangan mengiktikadkan Allah itu alif lam lam ha. Kalau kita mengiktikadkan Allah itu adalah alif lam lam ha, geus jadi kafir mujasimah, menganggap Allah jisi makhluk. Ini tauhid. Ya. Makanya saya menulis itu teh menang ngaji. Ma'rifat itu dikuatkan, satu talab ilmu. Karena kalau tidak tahu ilmunya ngaco ma'rifatnya. Kedua, banyak berzikir kepada Allah dengan zikir fana dan robito. Karena fadzikru wahdahu bila robitotun wa bila fanain wa laisa musila.
seseorang yang berzikir kepada Allah tidak robitoh dan tidak fana kepada syekhnya, maka dikirnya tidak mengantarkan kepada tujuan. Ya. Jadi tidak boleh kita nulis status atau menyampaikan fatwa tanpa dasar ilmu, Pak, tidak boleh. Kenapa? Anda dilaknat malaikat langit, malaikat bumi, konsekuensinya. Jadi lebih baik kalau tidak paham, tidak tahu dasar hukum, lebih baik diam. Itu yang terbaik. Menjaga makanan dari yang halal dan yang subhat itu mutlak itu. Ketika marifat kita ingin baik di hadapan Allah. Nah, karena begini kalimatnya. Wahdara aidan wa man ada khalaq fa innahu min sumumin qatilah. Hindarilah olehmu menyakiti hati orang lain, karena sesungguhnya ia termasuk racun yang mematikan. Auqala Imam Sahal rahimahullah taala, Imam Sahal terjemahnya Imam Sahal juga yang tentang kiblat. Innama ghuddu khalaiq anil husuli musyahadatil malakut bisa main su'il ta'ami wa adza khalqi. Jadi kata Imam Sahal, sesungguhnya innama hujbu khalqi anil wusuli musyahadati malakut. Seseorang terhijab, terhalang usul kepada Allah dan musyahadah ke alam malakut disebabkan dua. Satu, su'it ta'am, buruknya makanan tadi, subhat apalagi haram, gabres we teu paduli teuing. Eta bahaya eta. Tahu subhat, Pak? Subhat tahu subhat? Deni, subhat naon Deni? Subhat? Subhat teh nu samar, pacampurna nu halal jeung nu haram, eta subhat. Contoh kieu. Melak cau di tanah batur bari teu bebeja. Misalnya yang punya tanah orang Jakarta teu nyahoeun tah orang melak sampun di dieu pelakan cep teu bebeja, ngamanfaatkeun bahasa teh ngamanfaatkeun. Tanahna tanah batur bari jeung teu bebeja, walaupun binih cauna halal, binih cengekna halal, maka di mana dipelak di tanah batur teu bebeja, hasilna eta cengek, eta cau subhat, cengek subhat. Naon deui? Masak, naon mah masak naon? Caina menang maok ti pipa PDAM tanpa bebeja. Pipa PDAM ngalir tah, ngaliwat ka hareupeun imah teh. Urang sedot we ieu mah ieu. Lumayan ya di bolongan ke soler, di bolongan soler ngetes sedot eta mau cai tah, cai na halal tapi cara mendapatkan airnya yang haram, maka airnya menjadi subhat. Hati-hati, makanan subhat apalagi yang haram akan mewarisi kerasnya kolbu. Ketika kolbu itu keras, sulit menerima perkara yang benar dari siapapun. Hati-hati ya. Makanan mesti baik, betul-betul mutlak halal. Ya. Makanya penting kita mengetahui hukum syubhat. Jadi bercampur. Atau begini Pak, yang mudahnya dan mungkin sering terjadi tapi kita tidak terasa. Subhat di rumah lah. Misalnya kieu, ya, tapi kasih umur teh. Kasih umur teh. Lah ya. Jadi subhat teh pan peda ngarasa deket jeung tetangga misalnya.
orang teh rasa maneh cengek main terabut gitu beja teu nyambel teh nya naon deui asagala teh leunca keur lalap teu beja rabut teh gitu orang teh eta teh subhat teh eta teh subhat teh ada perhatikeun makanan nu subhat apalagi yang haram itu akan berdampak tidak baik. Makanya dikir wayahna temenang kendor dikir jahatna. Karena kita tidak tahu yang masuk ke kita tidak tahu. Terus kita dikirna supaya tetap si makanan yang masuk bisa disucikan dan terbawa Cuci. Tapi tetap ada masalah hukum kita mesti tahu, mesti paham. Jangan menutup mata yang sebenarnya kita tahu. Itu namanya nanti bahasa pura-pura tidak tahu itu mah. Pura-pura tidak tahu itu sebutnya munafik. Ya, itu mana? Yang kedua, yang menghalangi usul itu adalah kita menyakiti hati orang